Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pemikiran Ikhwan al-Safa. Menurut Majid Fakhri, bahwa dalam bukunya mengenai sejarah filsafat Islam menyatakan bahwa golongan Ikhwan al-Safa adalah golongan dalam filsafat yang menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat atau bertaraf. Itu yang pertama, taraf permulaan mencintai pengetahuan atau bisa disebut dengan cinta ilmu. Taraf yang kedua yakni taraf pertengahan, mengetahui hakikat manusia dari segala yang ada, atau bisa disebut dengan mengetahui hakikat wujud-wujud menurut sanggupan manusia. Yang ketiga, taraf akhir, itu berbicara dan beramal dengan sesuatu yang sesuai dengan pengetahuan, atau bisa disebut dengan berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Selanjutnya, pembagian filsafat menurut Ikhwan al-Safa. Cabang dari filsafat yang pertama yakni filsafat alam. Sebagaimana Al-Farabi, Ikhwan al-Safa juga menganut paham penciptaan alam oleh Tuhan melalui cara emanasi. Namun paham emanasi mereka berbeda dengan paham emanasi Al-Farabi. Jadi menurut paham emanasi mereka, Tuhan memancarkan akal universal atau akal aktif. Akal universal memancarkan jiwa universal. Jiwa universal lalu memancarkan materi pertama, yaitu bentuk dan jiwa. Dan dari materi yang pertama, yaitu bentuk dan jiwa, muncul tabiat-tabiat yang menyatu dengan jiwa. Jiwa universal dengan bantuan akal universal menggerakkan materi pertama sehingga mengambil bentuk yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Kedua, filsafat angka. Membaca selintas teks Rasail akan menemukan bahwa betapa besar perhatian Ikhwan al-Safa pada angka. Sebaliknya, seseorang mempelajari terlebih dahulu matematika dan bilangan sebelum mempelajari cabang-cabang pengetahuan lain atau yang lebih tinggi seperti fisika, logika, dan ketuhanan. Ikhwan memegang keyakinan Pythagorean bahwa sifat dasar hal-hal yang diciptakan adalah sesuai dengan sifat dasar bilangan, dan menyatakan inilah mazhab pemikiran Ikhwan kami. Mereka juga mengikuti kaum Pythagoras dalam hal kepeduliannya yang besar pada angka-angka tertentu. Secara khusus, Ikhwan memberikan perhatian khusus terhadap angka 4, suatu penghormatan yang melampaui bidang matematika murni. Mereka menaruh perhatian misalnya pada 4 musim, 4 angin, 4 arah mata angin, dan 4 unsur empedocilian. Terdapat 4 sifat dasar dan 4 jenis cairan dalam diri manusia. Adapun tentang bilangan, Ikhwan mengakui Nikomakhus dan Pythagoras. Tujuan Ikhwan membicarakan bilangan adalah untuk mendemonstrasikan bagaimana sifat-sifat bilangan itu menjadi prototipe bagi sifat-sifat sesuatu, sehingga siapapun yang mendalami bilangan dengan segala hukumnya, sifat dasarnya, jenis-jenisnya, spesies-spesiesnya, dan sifat-sifat khususnya akan memahami kuantitas atau jumlah. Macam-macam benda yang beraneka spesies mereka dan kebijaksanaan yang mendasari kuantitas-kuantitas mereka yang khusus serta alasan mengapa mereka tidak lebih dan tidak kurang.
Selanjutnya, filsafat agama. Di bidang keyakinan praktis, Ikhwan membicarakan tentang agama dan hukum-hukum. Ikhwan tidak merasa puas terhadap agama-agama yang ada, namun demikian mereka menekankan pada setiap orang untuk memiliki salah satu agama. Menurut agama yang tidak sempurna lebih baik daripada menjadi kafir. Sebab dalam setiap agama terdapat unsur kebenaran. Ikhwan Al-Sofa berusaha memadukan atau rekonsiliasi atau taufik agama dengan filsafat dan juga agama dengan agama-agama yang ada. Usaha ini terlihat dari ungkapan mereka bahwa syariat telah dikotori dengan berbagai macam kejahilan dan dilumuri dengan berbagai macam kesesatan. Satu-satunya jalan untuk membersihkannya adalah filsafat. Kemudian mereka mengklaim bahwa apabila dipertemukan antara filsafat Yunani dan syariat Arab, maka akan menghasilkan kesempurnaan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan terkait sumbangan Ikhwan Al-Sofa bagi dunia pendidikan oleh saudari Naya. Terima kasih.